Alhamdulillah. Oke. Hmm. Baik, saya share materinya ya. Saya share screen aja deh. Share screen aja. Saya langsung ke materi kepabeanan ya. Tata laksana ekspor dan impor. Oke, langsung terima kasih nih. Jadi teman-teman ini akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tata laksana ekspor dan impor ya. Tentunya teman-teman sudah sering mendengar tentang definisi ekspor ya, definisi impor ya. Tapi yang akan kita fokuskan ya pada pertemuan kali ini adalah kaitannya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari kegiatan ekspor dan impor berdasarkan undang-undang kepabeanan. Ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman kemarin menyimak ya apa yang saya sampaikan tentang perdagangan internasional ya, itu sangat relate sekali teman-teman dengan kepabeanan. Kemarin kita sudah belajar tentang perdagangan internasional ya, mulai dari sales kontrak, ya kan, mulai dari Incoterm, kemudian teman-teman juga kemarin mungkin masih ingat tentang dokumen-dokumennya ya, yaitu dokumen dokumen pengangkutan ya, dokumen pembayaran ya, kemudian juga terkait dengan eh, hak dan kewajiban masing-masing pihak ya, itu bergerak di dalam lapangan hukum perdata ya kalau teman-teman perhatikan. Yang saya sampaikan kemarin tentang hukum tentang perdagangan internasional itu bergerak dalam hukum perdata. Mengapa saya katakan bergerak dalam hukum perdata? Karena di situ bersifat kesepakatan antara importir dan eksportir ya, antara seller dan buyer. Terserah mereka mau menjual apa, mau berbisnis apa, mau impor ekspor apa ya, terserah ya. Kemudian eh, apa kesepakatannya, apa incotermnya, CIF, FOB ya, apalagi kemarin eh, ada juga yang namanya C apa CIP ya, CIP, kemudian XWOK ya, DPU, DDP banyak sekali ya. Ada 11 ya teman-teman. Dan itu yang akan eh, harus teman-teman eh, bisa pahami ya bahwa itu bergerak di dalam lingkungan hukum perdata ya atau hukum perdata internasional. Nah, apalagi itu hukum perdata internasional ya. Jadi kalau hukum perdata internasional itu adalah hukum perdata yang terkait dengan pihak-pihak yang lintas negara ya, terkait dengan para pihak yang bersifat lintas negara. Dalam hal ini adalah importir dan eksportir yang terpisah oleh batas negara ya. Misalnya importirnya dari Indonesia, eksportirnya tentunya dari luar negeri ya, misalnya dari eh, Singapura ya, dari Malaysia, bisa juga dari Eropa itu ya teman-teman ya. Lantas apakah perdagangan internasional itu murni perdata? Nah, ini yang menjadi permasalahan juga ya. Mungkin teman-teman tidak sampai ke sana berpikirnya ya, tapi coba direnungkan. Apakah murni perdata perdagangan internasional itu? Apakah ekspor impor itu murni kesepakatan, tidak ada di situ unsur negara campur tangan. Tidak ada di situ kewenangan negara untuk mengintervensi, ya. Kira-kira seperti itu tidak hukum perdata internasional atau perdagangan internasional, ya. Saya katakan tidak ya. Jadi tidak murni kesepakatan. Mengapa tidak murni kesepakatan? Karena harus tetap mengikuti kaidah-kaidah, norma-norma, ya, hukum-hukum yang ada di
Yang ada di mana? Yang ada di kedua negara. Baik hukum yang ada di Indonesia maupun hukum yang ada di negara tempat pihak lawan transaksi, ya teman-teman. Hukum apa itu? Banyak nanti ya. Misalnya hukum pajak tentunya ya, hukum kepabeanan yang akan kita bahas sekarang ini. Dan tentunya juga hukum perdagangan, ya, hukum dagang, hukum perdagangan ya. Atau kita punya sekarang undang-undang perdagangan ya, undang-undang perdagangan, trade law. Misalnya apa isi dari undang-undang perdagangan? Nanti kita akan sampai di pertemuan ketiga mungkin ya teman-teman ya tentang kebijakan ekspor impor. Di antaranya ada ketentuan tentang larangan dan pembatasan. Ada barang-barang yang dilarang, ada barang-barang yang dibatasi. Jadi tidak murni kesepakatan oh kita mau apa aja bebas tidak ya. Walaupun bergerak di lapangan hukum perdata, tetap harus tunduk ya, harus comply dengan bidang-bidang hukum publik seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya hukum pajak. Hukum pajak tentunya kaitannya dengan PPN, PPH, ya teman-teman ya, atau pungutan-pungutan lain selain pajak, ya. Tentunya juga hukum kepabeanan ya kaitannya nanti dengan bea masuk dan juga pajak dalam rangka impor terkait dengan perdagangan internasional, gitu ya. Nah, kaitannya apa dengan perdagangan internasional dengan kepabeanan? Ya, saya akan jelaskan dari slide ini ya. Nah, sebelumnya, sebelum kita masuk ke definisi impor dan ekspor, ya, yang perlu teman-teman ketahui kepabeanan itu apa sih? Ya, kepabeanan itu apa? Ya, nah, ini kalau bisa berinteraksi langsung enak nih ya. Ada yang tahu kepabeanan itu apa? Nah, kepabeanan itu adalah pengawasan ya, pengawasan. Ya, Bu Rosa ya, pengawasan, pengawasan atas apa? Pengawasan atas ya impor dan ekspor gitu ya. Pengawasan atau atas masuknya ya barang ya atau keluarnya barang ya dari dan ke keluar daerah pabean ya. Itu ya teman-teman. Itulah yang dimaksud dengan kepabeanan, kepabeanan. Jadi pengawasan inti dari kepabeanan itu. Yang kedua, selain pengawasan, inti dari kepabeanan juga pemungutan gitu ya. Pemungutan apa? Pemungutan bea masuk ya dan pajak-pajak ya terkait dengan barang yang diimpor ataupun yang diekspor. Jadi bicara tentang kepabeanan ya tidak lain dan tidak bukan adalah terkait dengan pengawasan ya, kemudian juga terkait dengan pungutan ya yang melekat terhadap barang impor ataupun barang ekspor yang nanti kita akan explore teman-teman bagaimana cara menghitung pungutan tersebut gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikan kewajiban di bidang kepabeanan atas barang impor dan ekspor. Itu ya. Ini teman-teman nanti bisa pelajari lebih dalam ya. Pertama tentunya dari undang-undang ya. Dari undang-undang kepabeanan teman-teman bisa cari di Google ya atau download ya. Sudah gampang sekarang undang-undang kepabeanan. Tapi baca undang-undang saja tentunya sulit untuk dipahami ya teman-teman ya. Nah, dengarkan juga kuliah-kuliah ya termasuk sekarang teman-teman sedang mengikuti kuliah ya dan juga dengan eh, teknologi informasi sekarang sangat mudah sekali ya untuk kita belajar gitu ya bisa dari YouTube ya saya sendiri punya channel YouTube ya punya channel YouTube. Teman-teman bisa tonton channel YouTube saya tapi memang saya tidak terlalu banyak berbicara tentang kepabeanan ya justru saya banyak bicara tentang pajak teman-teman ya karena memang saya diamanahi mengajar hukum pajak padahal saya orang bea cukai ya tapi itu sebenarnya dua hal yang eh, berbeda tapi ya agak sama gitu ya agak sama jadi ada irisan-irisannya antara kepabeanan dengan pajak ya teman-teman ya jadi untuk pembelajaran nanti teman-teman masuk aja ke YouTube ya ini saya share YouTube saya di mana ya ini ya teman-teman ya nanti teman-teman bisa
Kelihatan ya. Nah, cari aja YouTube. Ini ya, Dr. Ardiansa SHMH. Nah, teman-teman bisa. Nah, ini ya. Teman-teman bisa. Di sini saya nge-share tentang hukum dagang juga tentang ekspor ya. Di sini ada, teman-teman bisa tonton. Dan kemarin saya baru saja diwawancarai di podcast ya. Jadi teman-teman bisa lihat podcastnya Ruang Zaki. Cari coba ya, Ruang Zaki. Ya. Nah ini ya, Ruang Zaki. Di sini ada saya sebagai narasumbernya. Ya. Nah, mana dia? Nah ini ya. Tentang Incoterm ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tonton ini. Ya, nanti saya kasih Bu Rosa ininya, linknya. Saya buka ya. Jadi teman-teman bisa tuh ya. Tuh ya. Nanti linknya saya kasih Bu Rosa ya linknya teman-teman. Teman-teman bisa tonton tentang Incoterm itu ya. Jadi bedah Incoterm Bu Rosa. Ini ya Bu Rosa ya. Oke, saya sudah share. Nanti Bu Rosa silakan share ke teman-teman. Kemudian satu lagi, teman-teman mahasiswa juga bisa lihat di ini ya. Tentang thrifting nih teman-teman. Yang lagi tenar tentang thrifting ya mana ya? Tentang thrifting. Nah, ini dia. Kontroversi. Uh, Ntar ya, lagi iklan. Nah, ini ya. Kontroversi pajak just tip dan thrifting. Ini teman-teman nanti bisa tonton ya. Nanti dijadikan sebagai bahan diskusi mengenai thrifting ya. Teman-teman tahu thrifting kan? Yaitu jual barang impor yang bekas ya, baju-baju bekas, pakaian bekas. Itu sedang sedang ramai diperbincangkan, mengandung pro kontra. Kenapa? Karena di satu sisi itu dilarang ya, dilarang oleh negara dari berdasarkan undang-undang perdagangan. Tapi di satu sisi fakta di lapangan kita melihat ini menjadi sumber penghasilan gitu ya, terutama buat masyarakat yang memang berbisnis di bidang penjualan barang-barang bekas. Ya, ternyata itu melibatkan juga tenaga kerja yang sangat banyak ya teman-teman ya, mulai dari buruhnya yang mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain ya, termasuk tentunya para pelapak barang-barang bekas itu. Kalau kita lihat di Pasar Senen misalnya ya, kalau di Jakarta Pasar Senen ya, kalau di Bandung mungkin di mana ya? Ada nggak tuh yang jual barang-barang bekas ya? Gede Kalau bage, di Pak. Jakarta, ya Gede bage. gede banget, gede banget. Itu ya. Kenapa? Nah itu teman-teman nanti coba jadikan itu diskusi. Mungkin nanti untuk tugas ya. Bagaimana pandangan teman-teman tentang thrifting ini ya? Coba nanti teman-teman diskusikan ya. Nanti dibuat semacam esai gitu ya. Pro dan kontra tentang thrifting. Bahannya dari mana? Ini ya. Dari podcast ini. Ini saya share ke Bu Rosa ya. Satu lagi. Oke, oke ya. Itu ya teman-teman ya. Saya kira itu. Ini untuk pembukaan ya. Untuk pembukaan. Kita kembali lagi ke materi tata laksana ekspor impor. Itu ya teman-teman ya. Jadi bicara tentang perdagangan internasional yang kemarin kita bahas panjang lebar, mulai dari definisinya sampai dengan teknik pembuatan dokumennya, ya, sampai jenis-jenis dokumennya, sampai peraturan-peraturan apa namanya dokumen-dokumen pengangkutan, ya, itu sebenarnya tidak murni kesepakatan perdata antara importir dan eksportir ya, ataupun para pihak yang terkait, misalnya pengangkut, asuransi, tapi di situ ada norma-norma, ketentuan-ketentuan hukum publik, dalam hal ini adalah kepabeanan, ya, cukai, kemudian juga hukum pajak dan hukum perdagangan, ya, hukum dagang, hukum undang-undang perdagangan.
yang harus ditaati oleh pedagang ya, dalam hal ini adalah importir dan eksportir. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu definisi impor dan apa itu definisi ekspor ya, dua kegiatan yang nanti menjadi fokus pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, dan teman-teman nanti tidak menutup kemungkinan juga menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Kementerian Keuangan sekarang kan memang rekrutmennya kalau dulu dari STAN ya. Tapi sejak tahun, saya kira sejak 2 atau 3 tahun yang lalu, STAN ternyata lulusannya tidak ditempatkan di Kementerian Keuangan ya. Hanya sebagian kecil saja, justru banyak disalurkan ke lembaga-lembaga dan kementerian di luar Kementerian Keuangan. Jadi kemungkinan untuk ke depannya ya banyak merekrut dari luar STAN gitu ya. Ini tapi baru prediksi saya aja ya. Nanti ditunggu aja. Dari situ teman-teman bisa bergabung melalui seleksi di Kementerian Keuangan, salah satunya bagian dari Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, apa tugasnya? Tadi saya sudah sampaikan. Tugasnya adalah melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap apa? Terhadap keluar dan masuknya barang ya dari daerah pabean dan ke ya keluar daerah pabean. Apa itu daerah pabean? Nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas. Yang kedua yaitu pemungutan bea masuk. Nah, itu ya. Itu dua tugas utama dari bea dan cukai yang melekat ya eh, apa? Di pundak ya, di pundak ya, yang melekat di undang-undang lah gitu ya, yang melekat di undang-undang harus dilaksanakan. Makanya ini kemudian menjadi permasalahan ya ketika masyarakat tidak memahami ini ya, menganggap bea dan cukai itu hanya menjadi ya biang kerok gitu ya. Biang kerok ya. Karena kok kerjaannya buka-buka barang ya. Ada orang mau ngimpor ya di pelabuhan atau di bandara. Ya ini kok dibongkar-bongkar sama bea cukai. Yang ngapain sih ya? Ganggu aja, kita udah capek, kita udah pengen pulang buru-buru ya, pengen ke tempat tujuan. Ini kok ditahan sama bea cukai. Ya barang kita aturan udah sampai ya. Ini kok dibuka-buka. Inilah tugas dari undang-undang teman-teman ya. Dan ini sudah bersifat internasional ya, tidak hanya di Indonesia saja. Kalau teman-teman pernah ke luar negeri mungkin ya, misalnya pernah ke Singapura, coba ke Singapura. Saya aja waktu ke Singapura, waduh itu galaknya minta ampun ya, bea cukainya. Apalagi Singapura ya, bea cukainya itu kan bawa-bawa pistol ya kemana-mana ya. Coba aja ya, berani di situ bawa rokok atau bawa apa gitu ya, langsung dideportasi ya sama pihak bea cukai Singapura. Itu pun bersifat internasional ya, artinya memang jangan kita hanya melihat di Indonesia saja ya, juga di Australia, ya di semua negara ada bea cukai yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi barang impor maupun barang ekspor. Itu ya teman-teman ya. Saya waktu ke Australia wah, sudah ya sampai dikelilingi anjing gitu ya, anjing pelacak gitu ya. Karena saya bawa rendang gitu ya, bau rupanya. Rupanya anjingnya mengendus-endus. Wah, ini ada apa nih di koper saya ya. Rupanya rendang ya dibuka. Waduh ya, suruh dikeluarin rendangnya ya. Karena kita ke Australia susah nyari rendang ya. Mahal ya teman-teman ya. Soto aja $20 ya, bayangin ya, makan soto $20. Makanya kita beruntung sekali di Indonesia ya. Soto masih bisa 10.000 ya, $1. Kalau di Australia $20. Rasanya pun nggak enak ya. Nggak enak. Kuahnya beda ya Bu Rosa ya. Bu Rosa pernah ke Australia juga ya? Belum, Pak. Oh belum pernah ya. Jalan. Segera lah habis ini ya. S3 di Australia ya Bu Rosa ya. Iya, Pak. Tapi memang di sana enak, dingin gitu ya, dingin. Kalau kita kan, oh kalau di Bandung juga dingin ya, kalau ke Jakarta panas gitu ya. Saya bulan puasa di Australia masih bisa jam 12 siang main poli ya di tengah lapangan karena dingin ya, gak, puasa tuh nggak berasa ya. Kalau di sini kan, waduh panas banget apalagi di Jakarta ya teman-teman ya. Itu ya. Jadi kembali ke definisi impor, ini saya gedein ya. Impor adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sebaliknya, ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean. Itu ya teman-teman ya.
Nah, apa konsekuensi dari dua definisi impor dan ekspor ini? Ada yang namanya, ya teman-teman, impor secara yuridis. Nah, ini bisa bersifat filosofis, ya harus hati-hati teman-teman, harus menyimak ya. Ada impor secara yuridis dan juga ada ekspor secara yuridis gitu ya. Impor ya, kalau secara yuridis ya artinya secara anggapan ya di undang-undang perlakuan anggapan ya yuridis undang-undang mengatakan impor itu ketika melewati daerah pabean. Begitu juga ekspor ketika melewati daerah pabean. Di mana daerah pabean itu? Kemarin sempat saya sampaikan ya. Teman-teman cari aja di googling. Daerah pabean adalah daerah wilayah Indonesia ya, wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Untuk laut ya, batasnya adalah teman-teman sudah belajar hukum laut belum ya? Hukum laut itu eh belum ada ya, belum ada. Itu di Fakultas Hukum ya. Jadi yang namanya batas negara di laut itu ditetapkan berdasarkan hukum internasional. Namanya United Nation Convention Law of the Sea ya, UNCLOS. Itu jaraknya itu dari pantai ke garis batas wilayah negara yang menjadi batas negara itu adalah 12 mil ya, 12 nautical mil. Nautical mil itu mil laut ya. Mil laut itu beda dengan mil biasa ya. 1 mil laut itu sekitar 2,8 kilometer. 2,8 kilometer. Jadi kalau 12 nautical ya mile itu kira-kira hampir 24 kilometer atau lebih ya. 24 kilometer atau lebih. Ya teman-teman ya. Jadi kira-kira dari mana tuh kalau 24 kilometer ya? Dari Sumedang ya, dari Sumedang ke Bandung kali ya. Jadi memang itu ya. Nah, yang menjadi permasalahan kalau di laut ya, kalau di darat sih jelas batasnya ya. Misalnya di Entikong ya, jelas batasnya antara Indonesia dengan Malaysia, ada gerbangnya, ada pintunya, ada posnya ya. Kalau di laut ini yang menjadi sulit karena letak batas negara di laut itu bersifat apa tadi bersifat kalau saya katakan bersifat tidak bukan tidak jelas sebenarnya jelas ya tapi karena tidak langsung ada garis batas yang terlihat gitu ya sebenarnya kalau pakai GPS nah itu sudah ketahuan oh Anda memasuki wilayah Indonesia Anda memasuki wilayah Malaysia gitu ya dengan garis-garis batasnya dengan posisi koordinatnya gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan di ketika dia melewati garis batas yang ada di laut, di situ dia sudah terkena definisi impor. Itulah teman-teman yang disebut dengan impor secara yuridis ya. Ketika dia memasuki daerah 12 mil ya dari garis pantai di laut, maka dia sudah masuk ke dalam daerah wilayah Indonesia dan di situ terutang bea masuk. Kata-kata yang paling penting di sini apa? Terutang bea masuk ya teman-teman ya terutang bea masuk. Cara saya draw ya ini ya sini ya terutang bea masuk mana dia ini terutang bea masuk. Nah ini saya kasih apa garis bawah ya terutang bea masuk. Jadi begitu masuk ke dalam 12 mil laut di Laut Malaka misalnya ya, atau di Samudra Hindia misalnya ada kapal dari Australia mau ke Indonesia ya kan. Nah, ketika dia mendekati Pulau Jawa ya atau mendekati Pulau apa Bali gitu ya, nah, masuk dia wilayah Indonesia, wilayah daerah pabean, maka di situ secara undang-undang dia terutang bea masuk, ya teman-teman ya, terutang bea masuk. Maksudnya apa? Maksudnya di sini, disinilah menjadi kewenangan bea dan cukai, ya, customs ya, customs itu bea cukai ya, customs excise ya. Kewenangan untuk apa? Kewenangan untuk melakukan pengawasan, gitu ya teman-teman. Jadi maksudnya barang itu
dianggap impor secara yuridis ketika memasuki daerah pabean itu artinya memberikan kewenangan kepada Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan. Di sini saya kasih garis bawah. Jelas ya? Jadi maksudnya itu bukan berarti di tengah-tengah laut dia harus bayar bea masuk, bukan ya. Bukan berarti di tengah-tengah laut dia harus bayar pajak, bukan. Nanti bayar pajaknya ketika dia ada di pelabuhan. Nah, gitu ya. Ketika dia ada di pelabuhan atau di bandara atau istilahnya di undang-undang disebut dengan kawasan pabean. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pelajari yang namanya kawasan pabean ya, kawasan ya. Nah, beda dengan daerah ya. Tadi kan daerah pabean. Daerah pabean itu wilayah Indonesia. Kalau kawasan pabean itu ya ini ya yang ada gambar ininya peti kemasnya ya. Ini kawasan pabean ya, yaitu tempat-tempat tertentu yang dibatasi ya, yang memiliki garis-garis batas, tempat lalu lintas dan pelayanan ya, ekspor impor. Jadi dapat saya sampaikan yang namanya kawasan pabean itu adalah apa? Pelabuhan ya. Kemudian apalagi bandara ya. Ternyata bukan cuma pelabuhan dan bandara, teman-teman. Nanti kalau teman-teman pelajari tentang kepabeanan dan cukai lebih lanjut, yang namanya kawasan pabean itu lebih luas lagi karena ada ya kawasan-kawasan di dalam daerah pabean yang dia diperlakukan sebagai kawasan pabean. Artinya bea dan cukai di sini memberikan fasilitas, memberikan kemudahan kepada importir ya untuk mengurus pembayaran bea masuk dan pembayaran pajak dan custom clearance ya, kewajiban-kewajiban pabeannya bukan di pelabuhan, bukan di bandara, tapi nanti di kawasan pabean di dalam ya, eh, di dalam kawasan industri ya, biasanya di dalam kawasan industri. Ini kenapa seperti itu? Karena kalau dia melakukan custom clearance-nya di pelabuhan itu menimbulkan biaya ya, menimbulkan cost. Karena rate-nya tinggi ya, rate biaya sewanya. Karena akan menghalangi menunda pengeluaran barang. Nah, itulah makanya nanti teman-teman mengenal selain dari pelabuhan dan bandara, bea cukai juga ada di kawasan pabean di dalam darat ya, di darat ya. Misalnya di kawasan Berikat ya, teman-teman pernah dengar nggak kawasan Berikat ya? Atau di Gede Bage. Nah, tadi ya yang Ibu Rosa sampaikan, Gede Bage itu kawasan pabean ya. Dia bukan pelabuhan, dia bukan bandara ya. Tapi kok ada bea cukai di situ melakukan pengawasan peti kemas ya. Karena itu yang disebut dengan kawasan pabean ya. Bahasa Inggrisnya itu dry port ya, dry port. Ya, jadi bea cukainya ada di Bandung, ada di Gede Bage ya, bukan di bandara ataupun di pelabuhan. Nah, nanti ketika barang-barang tersebut yang ditujukan ke Gede Bage ya, dia tidak diperiksa di bandara, tidak diperiksa di pelabuhan, tapi diperiksanya di Gede Bage. Itu ya teman-teman ya, yang disebut dengan kawasan pabean, tempat dilakukannya pelayanan ya, ekspor dan impor. Jelas sampai sini ya. Jadi kegiatan ekspor, kegiatan impor ya. Begitu juga tadi ekspor ya. Kalau impor tadi secara yuridis ketika dia melewati batas daerah pabean ya, ketika dia memasuki daerah pabean. Sebaliknya untuk ekspor dia sama untuk ekspor juga dia sama ketika melintasi daerah pabean. Sorry untuk ekspor sebaliknya ya dinyatakan sebagai barang ekspor itu ketika dia dimuat di sarana pengangkut ya teman-teman. Ketika dimuat di sarana pengangkut, artinya ketika dia naik ke kapal, dia sudah dianggap barang ekspor. Kenapa begitu? Nah, ini filosofinya tadi itu ya. Tidak mungkin bea cukai itu melakukan pelayanan di tengah-tengah laut itu ya intinya ya. Makanya ketika terkait dengan barang ekspor maupun dia barang apa namanya impor ya walaupun secara yuridis ya ekspor itu apa namanya bukan secara yuridis, secara fakta ya, secara de facto ekspor itu benar-benar terjadi ketika keluar dari daerah pabean, artinya sudah berada di luar negeri.
Tapi secara yuridis, secara undang-undang, dia dianggap sudah diekspor ketika dinaikkan, dimuat ke sarana pengangkut. Itu ya teman-teman ya. Itu yang disebut dengan ekspor secara yuridis ya. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Ini agak agak sulit ya, apalagi jam-jam rawan gini ya. Saya kira sambil ngopi juga nggak apa-apa ya, Bu Rosa ya. Ambil aja kopi di itu di luar kalau ada ya, tapi jangan lama-lama ya. Oke. Ini kalau ada yang WhatsApp, WhatsApp saja saya, Pak. Ini saya kurang ngerti, Pak. Ya, teman-teman ya. Boleh? Ada yang menanya? Nggak ada. Oke. Kedengeran sih tadi suaranya. Yang depan ini. Lanjut ya. Oke. Ada bola soalnya jam 4. Ada bola. Nah, ini dokumen kepabeanan teman-teman yang disebut dengan PIB dan PEB ya. Ini yang nanti akan teman-teman hadapi kalau jadi ahli kepabeanan atau jadi eh, eksim, istilahnya eksim ya. Bagian eksim. Eksim tuh bukan bukan gatal-gatal penyakit kulit, bukan. Ekspor impor maksudnya ya. Jadi kalau teman-teman di bagian eksim, misalnya di bagian ekspor impor pasti akan berhubungan dengan dokumen. Inilah dokumen pamungkas di bea cukai. Kalau di pajak namanya SPT, surat pemberitahuan ya. Ada SPT tahunan, ya, ada SPT masa, ya kan? SPT masa, ada SPT masa PPN, ada SPT masa PPh 21 ya, SPT masa PPh 26 ya. 25 ada nggak PPh SPT masa PPh 25? Nggak ada ya. Adanya 21, 26 ya, 26. Kemudian PPh masa 42 ya, 42 ya kan. Nah, kalau di bea cukai ini ya, PIB, pemberitahuan impor barang. Isinya apa ini kita saya gedein ya, teman-teman ya. Isinya adalah ya data-data terkait dengan barang impor. Gitu ya. Data-data terkait dengan barang impor. Di sini kita bisa lihat ya mulai dari nama pengirimnya ya, nama penjualnya gitu ya. Saya gedein lagi ya. Nama importirnya. Ini semua data-data ini dari mana mengisinya? Dari dokumen pelengkap pabean ya, atau disingkat DOKAP. Yang kemarin kita lihat di pelajaran teknik perdagangan internasional. Ada BL, ada invoice, ada sales contract, ada LC. Itulah dokumen-dokumen yang menjadi dasar pengisian PIB. Jadi tidak boleh sembarang isi ya. Ketika kita mengisi nama pengirim, eksportir tentunya berdasarkan dokumen sales contract ya. Siapa sih eksportir sebenarnya? Tulis di sini ya. Pengirim ya. Nah, bisa nggak pengirim ini beda dengan penjual? Bisa ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan. Bisa saja pengirim dengan penjual beda apabila melibatkan tiga pihak yang disebut dengan third party ya, third party invoicing. Jadi yang menjual, yang menerbitkan invoice itu beda ya. Misalnya kalau di sini kebetulan sama ya. Di sini kebetulan sama. Tapi bisa aja beda teman-teman ya. Bisa aja beda. Misalnya kondisi ketika barang tersebut dikirim oleh pihak ketiga ya. Misalnya di sini sih kebetulan Pusing namanya ya. Apa namanya Pusing ya? Pusing Law ya. Pusing Law COLTD sebagai penjual, artinya sebagai pihak yang bertransaksi dengan pihak di dalam negeri. Tapi dia ternyata barangnya tidak langsung dikirim dari si Pusing Law ini ya, misalnya dari si uh, Jet Li ya, misalnya Jet Li atau siapa dia pengirimnya ya, atau dari siapa Jackie Chan lah misalnya ya. Tapi ya pesanannya ya memesannya dari si Pusing Law ini ya. Kelihatan nggak di sini? Ya. Nah, itu nanti bisa berbeda antara pengirim dengan penjual. Begitu juga antara importir dengan pemilik barang di dalam negeri ya. Ini sih kebetulan sama ya, PT-nya sama, PT Cepat Untung
Tapi bisa aja beda. Ini bukan PT cepat untung misalnya ya. PT cepat rugi misalnya. Bisa nggak seperti itu? Bisa teman-teman ya. Jadi tidak harus sama. Nah ini harus benar-benar dicantumkan secara benar. Jangan sampai ngarang-ngarang, jangan sampai yang penting saya ngisi aja. Karena ini akan berkonsekuensi hukum. Sama dengan SPT juga ya. Jangan sampai asal aja ngisi ya. Tapi kalau memang apa namanya nanti diperiksa, nah itu akan menjadi konsekuensi hukum tentunya ya. Konsekuensinya apa? Banyak ya nanti ya. Kalau misalnya ini banyak kejadian di bea cukai. Importir itu nggak mau mencantumkan nama pemilik barang sebenarnya, ya. Jadi karena dia sebenarnya hanya jasa ya Bu Rosa ya. Ini banyak diteliti juga saya kira oleh dosen-dosen di bidang perpajakan karena dia hanya jasa importir ya. Harusnya dia mencantumkan nama importir yang sebenarnya sebagai pemilik barang atau indentor istilahnya ya. Tapi ini tidak dicantumkan. Kenapa dia tidak cantumkan? Ya, ada niat apa namanya moral hazard juga menyembunyikan aset karena ketika membeli barang dari barang impor itu akan menjadi sebuah aset yang harus dimasukkan ke dalam SPT dari si pemilik barang dan aset itu nanti akan mengenerate revenue penghasilan apabila aset tersebut dimasukkan ke dalam usaha perdagangan ya. Akibatnya apa? Ada PPh yang harusnya bisa ditagih kalau dia tidak dilaporkan asetnya, maka PPh-nya itu juga menjadi tidak tertagih itu ya teman-teman ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nah, nanti bagaimana tindak lanjut dari bea cukai ataupun pajak terhadap permasalahan indentor yang tidak memasukkan nama PIB yang tidak mencantumkan nama pemilik barang sebenarnya, maka dianggap importir inilah nanti yang bertanggung jawab ya. Jadi si importir pun sekarang ketar-ketir ya, karena dia tidak mencantumkan nama pemilik barang sebenarnya, maka yang dianggap pemilik barang tersebut, misalnya ini barangnya apa nih? Misalnya ini barangnya ini ya hair dryer ya. Sebanyak berapa? Sebanyak ya di sini kita lihat jumlahnya sebanyak 10 ton. Ya, berarti 10 ton ya atau 1.000 karton ya, 1.000 unit. Sini teman-teman ya. 1.000 unit hair dryer ini dianggap miliknya ya, dianggap miliknya si importir ya. Iya dong, karena kan di sini tidak dicantumkan nama dari pemilik barang, maka importir harus memasukkannya ke dalam SPT gitu kan. Iya kan? Harus memasukkannya ke dalam SPT. Baik itu SPT masa PPN maupun itu SPT PPh-nya nanti ya, kaitannya nanti dengan apa namanya aset ya, harta dan juga nanti ketika dia dijual kembali tentunya kaitannya dengan omset ya, omset yang harus dilaporkan di dalam PPh gitu ya Bu Rosa ya. Nah, ini importir ternyata tidak gitu ya. Tidak melaporkannya di SPT masa, tidak melaporkannya di SPT PPh ya. Akibatnya ini ketika nanti diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak ya bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka akan dikenakan tindakan kepada importir ini terutama ya. Tindakannya apa? Yaitu dalam bentuk kurang kurang bayar tentunya ya, SPK, SKP, KB. Itu ya teman-teman ya. Jadi tidak sembarangan nih teman-teman sekarang sebagai mahasiswa ya. Nanti kalau mengurus dokumen impor termasuk juga mengurus dokumen ekspor sudah tahu, wah ini jangan sampai importir eksportir hanya mencantumkan namanya saja, nama pemilik barang yang sebenarnya tidak dicantumkan atau dicantumkan nama orang lain. Ini pun bahaya ya. Mencantumkan nama orang lain. Ini pernah kejadian juga ya, entah sengaja entah enggak. Ternyata yang dicantumkan nama pihak yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegiatan impor dan ekspor ya. Kok bisa begitu Pak? Nah ini biasanya karena main copy paste aja ya. Jadi yang suka copy paste bukan cuma mahasiswa aja ternyata ya, importir juga suka copy paste aja ya. Akibatnya muncullah nama orang lain dan itu berakibat hukum teman-teman ya. Jadi selembar dokumen ini bukan dokumen main-main, ini berefek hukum semuanya ya. Nama-nama yang ada di sini harus benar intinya itu ya. Nah, kemudian ini nama apa lagi nih? Ini nama kapal ya, nama pelabuhan,
nomor-nomor invoice ya, nomor host BL. Kemarin kita sudah tahu ya, ada host BL, ada master BL ya kan kalau kemarin merhatikan ya. Kayaknya kemarin sempat direkam juga sama Bu Rosa ya. Mungkin kalau Bu Rosa bisa share juga ke mahasiswa yang kemarin mungkin ngantuk-ngantuk sempat ya nggak nonton. Apa sih bedanya host BL dengan master BL? Nah, kemarin kalau merhatikan harusnya bisa jawab ya. Nah, jadi kalau host BL itu adalah BL yang belakangan lah, saya katakan gitu ya, BL yang belakangan yang dikeluarkan oleh ekspedisi ya. Ekspedisi itu apa? Kemarin kalau teman-teman perhatikan di dalam yang namanya kegiatan pengangkutan barang itu ada yang namanya ekspedisi, ada yang namanya pengangkut ya. Ekspedisi itu adalah agen ya dari pengangkut atau bisa juga dia bukan agen dari pengangkut hanya sebagai jasa ya, jasa untuk menghubungkan ya antara eh, pemilik barang dengan pengangkut ya atau pelayaran lah gitu ya. Jadi dia jasa ya. Kalau ekspedisi ya biasa biasa juga disebut makelar gitu ya. Makelar. Tapi makelar ini berkonotasi bukan yang berkonotasi negatif ya, bukan makelar kasus bukan ya. Bukan makelar tanah bukan. Ya, bukan juga mafia bukan. Makelar ini memang istilah resmi sebenarnya yang ada di dalam undang-undang kitab undang-undang hukum dagang yaitu orang yang mendapatkan komisi dari jasa perantara termasuk jasa perantara di bidang pengangkutan ya teman-teman ya. Jadi inilah host BL ini dikeluarkan oleh siapa? Oleh ekspedisi dan di dalam host BL ini mencantumkan nama yang sudah valid, yang sudah terakhir, yang sudah terupdate dari pemilik barang gitu ya teman-teman. Sedangkan master ini dikeluarkan oleh pelayaran ya, oleh pemilik kapal ya, misalnya oleh airlines atau oleh perusahaan pelayaran ya, perusahaan pelayaran misalnya ada Deloitte, ada Samudra Indonesia, ada apalagi banyak ya, Mars Line ya, Keyline macam-macam ya. Ini nih problemnya ini nih. Kalau Zoom ini problemnya putus nyambung ya teman-teman ya. Oke, ini masih semangat nih, kayaknya semangat nih kelihatannya sih ya. Oke, nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Saya share lagi. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi ini bentuk PIB, teman-teman nanti bisa belajar bagaimana cara bikin PIB. Mungkin di sini sih nggak sempet ya. Karena memang pelajaran kepabeanan ini sebenarnya waktu saya dulu di STAN untuk tata laksana impor itu satu mata kuliah sendiri teman-teman ya. Dalam 14 pertemuan tentunya. Tata laksana ekspor itu juga satu mata kuliah sendiri. 14 pertemuan ya. Yang kemarin perdagangan internasional itu juga satu mata kuliah sendiri, 14 pertemuan. Tapi kita padatkan ini ya 14 pertemuan jadi satu pertemuan ya. Tata laksana impor ekspor juga harusnya ini dua mata kuliah, ini jadi satu sesi perkuliahan. Jadi kebayang betapa beratnya beban yang harus teman-teman pikul. Tapi jangan dijadikan beban ya, ini dijadikan apa, investasi tentunya ya, investasi ilmu. Mungkin sekarang belum belum terasa ya. Kalau sekarang sih yang penting lulus aja gitu ya. Tapi nanti one day ya teman-teman akan teringat lagi dengan pelajaran ini. Oh dulu Pak Ardiansah sempat ngasih tahu hati-hati bikin PIB. Tahu-tahu sekarang saya di bagian eksim ya suruh ngurus PIB. Nah itu kan bekal kuliah dulu langsung masih terngiang-ngiang gitu ya. Oh hati-hati Pak, jangan sampai pemilik barang nggak dicantumkan. Jangan sampai nama orang lain masuk ya. Termasuk nomor-nomor ini teman-teman. Jangan sampai salah ini ya. Karena salah nomor berakibat fatal juga ya. Misalnya salah nomor invoice. Nanti nomor invoice ini akan terkoneksi dengan nomor surat keterangan asal ya. Apalagi surat keterangan asal tuh ya. SKA atau COO ya. COO. Certificate of Origin. Ini kalau menggunakan fasilitas di sini ya. Di sini ada fasilitas FTA namanya ya, Free Trade Agreement. Misalnya barang dari China, dia menggunakan fasilitas ACFTA, ACFTA ya, ASEAN China Free Trade Agreement. Itu tarifnya lebih rendah ya, tarifnya 0% ya, atau lebih rendah eh, daripada tarif yang wajar ya, tarif yang normal.
Tapi untuk mendapatkan tarif 0% dari Cina, barang-barang Cina ini, dia harus melampirkan SKA atau COO ya. Nanti SKA atau COO-nya dicantumkan di sini ya, di dokumen pelengkap ya. Dokumen pelengkap itu ada di mana ya? Di sini ya. Di sini ya, di bawah sini nih. Di sini nanti ada nomornya ya. Nah, nomor SKA ini terkoneksi dengan nomor invoice. Kalau di sini salah mencantumkan nomor invoice atau di sini salah mencantumkan nomor SKA, akibatnya tarif yang harusnya 0% berubah menjadi tarif normal ya. 5% gitu ya. Misal tarif normal kan biasanya 5%, 10% ya, 15%. Nggak dapat dia tarif yang 0%. Akibatnya apa? Ya, pungutan biaya masuknya nambah, pungutan pajaknya nambah, ya, PPN, PPh-nya nambah, ya. Nah ini kalau permasalahannya karena kekeliruan pengetikan nomor, ya, baik itu nomor SKA maupun nomor eh, apa invoice. Nah ini kan dianggap human error ya, dianggap human error. Takutnya nanti perusahaan ya membebankan kerugian selisih tarif ini ke kemana, ke pegawai ya, ke apa petugas ekspor impornya gitu ya. Karena kalau 5% ini dari nilai barang, misalnya barangnya 5 miliar kan besar ya. 5% dari 5 miliar berapa tuh? Ya bisa 2,5 250-an juta ya. Bayangkan ya, 250 juta ya harus ditanggung. Itu gaji aja sebulan mungkin ya 5 juta ya, harus nabung ya berapa puluh tahun untuk dapat 250 juta. Itu kehati-hatian. Ini memang dokumen yang sangat hati-hati, makanya untuk mengurusi kepabeanan ini perlu belajar ya teman-teman ya. Saya aja dulu dari stan belajar 3 tahun ya, belajar kepabeanan ya. Tapi ternyata untuk mendapatkan sertifikat ahli kepabeanan tidak perlu sampai belajar sampai 3 tahun seperti saya. Teman-teman cukup ikut ujian saja ya. Namanya ujian sertifikasi ahli kepabeanan. Kemarin sudah saya jelaskan. Yang penting lulus ujian ya. Nah, untuk lulus ujian itu ada diklatnya. Namanya diklat sertifikasi kepabeanan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan ya, swasta. Tapi tidak ikut diklat pun tidak apa-apa ya, kalau teman-teman sudah bisa belajar sendiri, apalagi sekarang udah enak ya, tinggal beli aja buku-bukunya atau download dari internet, belajar soal-soalnya, itu pun bisa sebenarnya ya, tidak perlu ikut diklatnya. Tapi kalau mau lebih mantap, tentunya bisa ikut pelatihan diklat ya, seperti brevet lah gitu ya teman-teman ya. Oke, ini kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi di sini PIB ya, di sini mencantumkan identitas barang, jumlah dan pungutan ya. Di sini pungutan biaya masuknya. Misalnya ini barangnya terkena biaya masuk 10%. Tidak mempunyai fasilitas ya. Tapi tadi saya kasih contoh, ada fasilitas yang namanya FTA, Free Trade Agreement ya. Di sini juga dikatakan bukan lartas. Apa itu lartas? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan besok mungkin tentang larangan dan pembatasan. Tadi sih sudah sempat saya sampaikan, misalnya barang yang dilarang itu apa? Narkotika ya, senjata ya, hewan-hewan ya, hewan-hewan liar ya. Hewan-hewan kok diimpor ada ya. Itu juga tidak boleh ya. Orang mengimpor biasanya untuk kebutuhan apa hobi gitu ya. Impor ular, impor apa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk kebun binatang gitu ya, itu kan ada izinnya. Itu boleh ya, walaupun dia termasuk narkotika pun bisa saja diimpor ya kalau ada izinnya. Jadi istilah dilarang ini sebenarnya tidak dilarang mutlak, selama ada izinnya dia masih bisa sebenarnya. Mau itu narkotika, kok narkotika dikasih izin buat apa Pak? Buat penelitian bisa ya. Buat penelitian, atau memang heroin pun dibutuhkan ya kan, buat orang-orang yang dengan resep dokter tentunya ya, untuk dilakukan terapi, misalnya terapi apa namanya dengan menggunakan heroin ya, dengan menggunakan seperti kemarin misalnya ada ganja ya untuk keperluan pengobatan. Itu juga sebenarnya sih itu dimungkinkan ya, tentunya dengan perizinan ya dari dokter yang menangani si pasien. Memang dia harus diterapi dengan ganja misalnya. Gitu ya teman-teman ya. Begitu juga senjata, tentunya senjata pun walaupun dia dilarang, tentunya kalau dia diimpor untuk keperluan negara dalam rangka memperkuat alutsista, alat utama sistem pertahanan, tentunya boleh ya. Tentunya yang mengimpor harus TNI ya, harus Polri ya, tidak bisa orang sembarangan, orang pribadi. Itu ya teman-teman ya. Tuh kira-kira. Nah, kemudian nanti dari PIB ini akan
mengenerate besaran bea masuk ya, sama seperti SPT ya. Termasuk juga besaran PPN ya. PPN sekarang tarifnya berapa? 11% ya. PPN 11%. Bea masuk tadi ya 10%, ada juga yang 5 ya. Beda dengan PPN, bea masuk ini tarifnya beragam tergantung dari kode HS-nya ya. Di sini kode HS ya teman-teman ya. Ini 8516. Bagaimana cara kita menentukan kode HS nanti kita belajar besok ya. Cara menentukan kode HS. Jadi tidak sembarangan teman-teman. Karena nanti kalau sembarangan berakibat fatal ya. Berakibat kepada lartas, yang paling bahaya ini lartas ya. Biasanya itu ya, eh, teman-teman importir itu sekedar mencari nomor HS yang tidak ada lartasnya gitu ya. Oh ya, cari yang nggak ada lartasnya aja lah. Yang penting masuk PIB langsung keluar SPPB, surat pengeluaran barang. Ternyata diperiksa oleh bea cukai. Oh, lartasnya salah, PIB-nya salah, apa nomor HS-nya salah. Harusnya bukan 8516 tapi 85 berapa misalnya? 8530 atau berapa ya? Yang terkena lartas. Nah, ini nanti barangnya ketahan. Barangnya ditahan. Kenapa? Karena tidak punya dokumen perizinan, ya. Misalnya kalau hair dryer ini memang tidak ada lartas ya. Misalnya apa barangnya? Taruhlah yang sering kena lartas itu di Bea Cukai Tanjung Priok, misalnya baja ya, baja ya. Baja itu kan produk-produk dari baja, misalnya baut ya, misalnya mur ya, misalnya pipa-pipa ya, misalnya apa rantai-rantai ya, terbuat dari baja. Itu sama mereka karena tidak mau terkena lartas, dilarikan HS-nya. Cari aja HS yang tidak terkena lartas ya. Misalnya HS apa ya? Banyaklah di situ ya di BTKI itu yang tidak terkena lartas. Misalnya HS barang jadi ya, barang-barang jadi. Nah, setelah diperiksa oleh bea cukai, oh ternyata HS-nya bukan ini, harusnya yang terkena lartas. Akhirnya barangnya ditahan oleh bea cukai, bukan ditahan itu oh, kemudian barangnya disita langsung tidak, tapi diberikan kesempatan kepada importir untuk mengurus dokumen perizinan. Dalam hal ini adalah lartas, surat izin ya, SPI, surat apa namanya? Surat izin impor ya, surat izin impor ya. Tapi yang menjadi permasalahan memang kalau mengurus surat izin impor ya di Kementerian Perdagangan itu harus ketika barang masih di luar ya, di luar negeri ya. Kalau dia sudah terlanjur diimpor itu tidak akan keluar surat izinnya. Nah, makanya solusinya apa? Solusinya ya barangnya harus direekspor, dikembalikan ke negara asal ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu yang teman-teman harus tahu, jangan sembarangan me mencantumkan nomor kode HS ini ya. Ini masih banyak slide saya. Oke, saya kira untuk PIB ini, nah untuk ekspor bagaimana hampir sama ya. Dokumennya namanya PEB, pemberitahuan ekspor ya. Bedanya PIB itu I, ekspor itu E ya, PEB. Sama dengan PIB ya, kolom-kolom di dalam PEB juga intinya adalah ya menerangkan tentang para pihak yang bertransaksi yaitu eksportir ya dengan penerima ya. Sorry sorry, eksportir kok penerima ya. Ini eksportir ya. eh, Pengirim, sorry, eksportir itu kita ya. Eksportir itu di dalam negeri. Nah, penerima itu berarti pihak pembeli di luar negeri. Itu ya harus dilihat bedanya dengan impor ya. Kalau impor itu tadi ya di kolom ini pengirim, pengirim itu yang menjual ya. Kalau ekspor sebaliknya ya, penerima yang apa di luar negeri ya, penerimanya di luar negeri ya. Atau ini importir sebenarnya di negara asalnya misalnya di Amerika dia disebut sebagai importir ya. Tapi di Indonesia ya, di Indonesia disebut sebagai apa orang yang menjual itu ya disebut dengan eksportir. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga kita lihat ada perbedaan, ada data pembeli ya, pembeli. Jadi antara penerima dengan pembeli bisa saja berbeda. Begitu juga antara eksportir dengan penjual ya. Ini
penjual di mana ya? Penjual nggak ada di sini. Harusnya ada di sini ya. Ini versi yang lama saya lihat PEB-nya harusnya ada di sini di bawah eksportir yaitu nama penjual ya. Penjual ya. Ini masih PEB yang lama ya. Yang baru itu sudah ada nama penjualnya. Jadi nama si pemilik barang atau si penjual juga harus dimunculkan di sini. Ya, harus dimunculkan. Jangan sampai tidak dimunculkan. Nanti efeknya apa? Sama seperti diimpor, efeknya nanti memang lebih kepada efek di bidang perpajakan. Ya, bukan di bidang kepabeanan. Mungkin di bea cukai dia bisa lolos. Ya, dia bisa keluar barangnya dari pelabuhan, ya untuk barang impor, untuk barang ekspor juga begitu. Dia bisa keluar dari pelabuhan, dia bisa berangkat ke luar negeri. Tapi nanti ketika diperiksa oleh petugas pajak, ya ternyata ada nama penjual yang tidak tercantum di sini, tadi akibatnya ya, maka si eksportir ini dianggap memiliki aset. Ketika dia memiliki aset, dia harus bisa mempertanggungjawabkan kemana asetnya ini. Apakah dijual, ya? Nah, ternyata asetnya tidak dilaporkan di SPT, ya, baik SPT masa maupun di SPT PPH, ya. Akibatnya aset yang tidak dilaporkan di sisi pajak adalah sebagai sebuah penghasilan tambahan yang belum dilaporkan. Tentunya ini akan menjadi pajak terutang gitu ya teman-teman ya. Jadi konsekuensinya ke situ ya. Jadi panjang urusannya gara-gara eksportir ataupun importir tidak mencantumkan nama penjual ataupun pembeli yang sebenarnya. Itu ya teman-teman ya. Jelas ya sampai sini ya. Oke, saya kira itu untuk ekspor di sini memang beda dengan impor ya. Tidak ada pungutan di sini. Ada nanti biaya keluar, sorry ya. Ada biaya keluar. Kemudian juga nanti ada PNBP ya, PNBP yaitu yang disebut dengan dana kelapa sawit ya. Saya lupa PKS ya, dana kelapa sawit, dana untuk pengelolaan kelapa sawit ya. Itu PNBP sebenarnya ya. Jadi tujuannya untuk kepada eksportir kelapa sawit agar dia membayar PNBP tersebut nanti akan dikelola oleh negara untuk reboisasi gitu ya. Tapi di sini ini masih PEB lama teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman untuk lihat lebih jelasnya tentang PEB nonton di YouTube saya ya. Di YouTube saya nih saya kasih tahu YouTube-nya. Tadi udah ya. Tonton di YouTube saya tentang ekspor ya. Saya share lagi ya, teman-teman ya. Tentang ekspor. Teman-teman tonton di YouTube saya tentang ekspor ini ya. Dan ini ada playlist. Playlist cari hukum bea cukai mana? Ilmu negara, hukum pidana ini ya, bea cukai ini ya. Nah, ini saya suka cuap-cuap sendirian kadang-kadang. Tapi kadang-kadang saya suka iseng juga ya, nge-share sendiri. Tapi juga ini kebanyakan ketika saya sedang melakukan podcast ya. Ini ada podcast juga. Ya. Ini ada podcast saya dengan teman saya ini ya. Kemudian juga ada tentang ini ya, pelayanan pelayanan keberatan di sini ya. Nah, ini juga ada wawancara saya dengan teman-teman bisa tonton. Nah, untuk ekspor di sini ya, mulai dari ini nomor 10 sampai dengan nomor 17 ya. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana cara pengisian dokumen ekspor di YouTube saya. Saya kira itu ya. Kalau mau lebih jelas lagi. Oke, kembali ke PDF-nya tadi ya. Saya share ulang lagi. Mana sih? Oh, ininya apa namanya? Zoom-nya ini. Sorry ya. Share ini lagi ya. Oke, saya kira itu ya untuk PEB, teman-teman nanti. Nah, ini sebenarnya dokumen elektronik, teman-teman ya. Jadi tidak menulis di atas kertas, tapi mengetik dengan menggunakan website ya. Gitu ya, teman-teman ya. Mengetik dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan website ya. Oh iya ya. Untuk websitenya ini saya share ya. Websitenya nanti ya, saya lupa websitenya.
Untuk websitenya ada di Ceisa ya, Ceisa 40. Jadi teman-teman nanti buka aja Ceisa 40, tapi harus punya otentifikasi ya, harus punya otentifikasi sebagai importir atau sebagai PPJK. Untuk belajar secara dummy belum bisa ya, belum bisa. Tapi nanti saya coba untuk next session ya, mungkin bisa coba ada ininya sih, ada tutorialnya ya. Saya kira nanti teman-teman bisa saya fasilitasi ya untuk mencoba membuat dokumen PIB dan PEB ini. Tapi intinya nih sama seperti membuat SPT, juga sekarang tidak lagi menggunakan sarana menulis di atas kertas, tapi sudah mengetik di website ya. Websitenya Bea Cukai melalui istilahnya namanya CISA ya. CISA 4.0. CISA Custom and Excise Information System Application ya, CISA. Itu ya teman-teman ya. Terus bagaimana cara mengurus dokumen PIB dan PEB? Ini sebenarnya bisa lewat PPJK ya. PPJK itu ahli kepabeanan, yaitu pengusaha pengurus jasa kepabeanan. Tapi kita juga sebagai importir bisa mengurus sendiri ya teman-teman ya. Bisa mengurus sendiri ya. Bagaimana cara mengurusnya? Pertama ya bikin dulu PIB ya, dibuat dulu PIB-nya. Seperti tadi yang saya sampaikan, harus hati-hati, harus benar-benar sesuai dengan invoice, sesuai dengan packing list, sesuai dengan BL, sesuai dengan airway bill, ya, jangan sampai salah-salah. Kemudian dokumen persyaratan impor, perizinan juga ya dilengkapi tadi ya. Misalnya untuk barang-barang yang terbuat dari baja harus ada izin impor dari Kementerian Perdagangan. Untuk barang-barang tekstil juga seperti itu ya. Hampir sebagian besar dari komoditi barang-barang yang ada di buku tarif kepabeanan itu mengandung persyaratan impor ya teman-teman ya. Begitu juga kalau dia barang kena cukai ya harus dipersiapkan ya dokumen pemesanan pita cukainya. Apa tuh barang kena cukai? Misalnya minuman mengandung etil alkohol ya atau miras ya, miras ya. Tapi bahasa resmi di kepabeanan namanya minuman mengandung etil alkohol, MMEA ya. Kalau kita bilang miras ya, minuman keras ya, bukan es batu ya, tapi minuman yang ada kandungan alkoholnya, ya teman-teman ya. Itu harus dilekati pita cukai kalau dia impor. Kalau dia tidak impor, produksi dalam negeri memang dia tidak dilekati pita cukai ya. Yang dilekati pita cukai itu yang impor ya. Misalnya apa? Ya mungkin teman-teman yang eh tahu gitu ya, misalnya Martel ya, Jack Daniel ya, Brandy, apalagi coba deh. Kalau kita mah nggak tahu ya, nggak taunya Bandrek aja ya, sama Bajigur itu orang-orang yang hobi aja gitu. Kok dipungut cukai Pak? Itu kan haram Pak. Ya ini bukan masalah hukum Islam ya, tapi ini masalah hukum negara yang memang belum bisa mencegah sampai dengan mengharamkan, tapi hanya bisa memungut cukai, hanya bisa membatasi ya dalam rangka membatasi konsumsi dan juga di situ ada unsur penerimaan negara gitu ya. Berarti haram dong Pak. Ya ini kan kita bicara hukum positif ya, bukan bicara hukum agama. Itu ya teman-teman ya. Karena tidak semua warga negara Indonesia kan beragama Islam gitu ya. Ada juga yang beragama lain yang menganggap itu bukan haram gitu ya. Makanya di sini tidak bicara halal haram, tapi kita bicara tentang hukum positif ya. Istilahnya hukum positif ya. Berarti ada hukum negatif dong Pak, bukan ya. Hukum positif itu istilah yang menyatakan hukum yang berlaku gitu ya. Hukum yang berlaku itu diistilahkan dengan hukum positif gitu ya. Bukan berarti ada hukum negatif bukan ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini dituangkan di dalam PIB ya. Tadi cara menuangkannya sudah saya jelaskan. Atau kalau teman-teman sebagai perusahaan tidak mau pusing, bisa menggunakan jasa PPJK tadi ya. Begitu juga untuk ekspor ya. Untuk ekspor tidak selalu membuat PEB ya. PEB ini ya yang tadi saya sampaikan tidak wajib untuk apa? Untuk barang penumpang ini ya. Kalau teman-teman ya dari luar negeri atau mau berangkat ke luar negeri tidak perlu bikin PEB untuk membawa handphone ya, untuk membawa gadget ya, membawa tas walaupun itu sudah menjadi barang ekspor ya.
tapi tidak perlu membuat PEB gitu ya untuk barang penumpang. Tapi hati-hati ya teman-teman, kalau punya barang-barang gadget-gadget tadi sebaiknya tetap dilaporkan di dalam apa namanya? Jadi sebelum berangkat ke luar negeri bisa menghubungi kantor bea cukai di bandara ini ya. Terutama untuk barang-barang yang kira-kira akan menjadi perhatian bea cukai gitu ya. Misalnya apa? Ya, misalnya laptop gitu ya. Karena nanti ketika balik lagi ke Indonesia dikhawatirkan itu dianggap barang impor ya. Tapi ini memang jarang ya. Kira-kira apa sepeda mungkin ya. Mungkin ke Singapura bawa sepeda, mau naik sepeda di sana ketika balik ketika dulu berangkat tidak menyampaikan pemberitahuan kepada bea cukai bahwa dia bawa sepeda ke Singapura gitu ya. Ketika balik dianggap dia impor sepeda, apalagi sepedanya Brompton gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Gitu ya teman-teman ya. Termasuk yang piala kemarin gitu ya. Harusnya juga bisa diselesaikan dengan cara seperti itu gitu ya. Jadi sebelum dia berangkat harusnya dia lapor dulu ke bea cukai di bandara. Jangan makanya kalau berangkat ke luar negeri itu jangan mepet-mepet gitu ya. Jangan mepet-mepet pas mau kapalnya berangkat ya. Kasih space 2 atau 3 jam hingga bisa mengurus hal-hal yang harus diurus di bea cukai. Misalnya kita bawa tadi ya bawa sepeda ya sebaiknya dilaporkan dulu ke pos bea cukai terdekat, Pak, saya mau bawa sepeda, nanti akan dibuatkan catatan ya selembar kertas yang menandai ini barang dari Indonesia. Nanti ketika pulang ya minggu depan atau bulan depan atau tahun depan ya kertas ini jangan sampai hilang gitu ya. Ini ada Pak dulu catatannya dari bea cukai tempat saya berangkat ya, misalnya Bandara Soekarno-Hatta kalau di eh, Jakarta ya atau Bandara Hussein ya kalau di Bandung ya. Ini ada catatan bea cukainya. Saya keluar negeri bawa sepeda. Ini sepedanya saya bawa balik lagi. Ya, ini bukan saya beli di luar negeri loh Pak. Jangan dikenain biaya masuk loh Pak. Ah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana caranya lolos dari bea cukai secara hukum tapi ya, bukan lolos artinya menyelundup gitu ya teman-teman ya. Kemudian jadi tidak wajib PEB ya kalau yang barang pribadi penumpang. Tidak usah bikin pemberitahuan ekspor barang. Begitu juga barang awak sarana pengangkut ya ini kecil sekali ya. Barang pelintas batas juga tidak pakai PEB ya. Begitu juga barang kiriman pos yang nilainya beratnya tidak melebihi 100 kilo ya teman-teman. Barang-barang yang kecil-kecil untuk teman-teman mau ngirim apa ke luar negeri tidak perlu bikin PEB ya. Selama beratnya tidak lebih dari 100 kilo ya. Mau ngirim batu cincin ya, mau ngirim apa coklat ya, kopi ke temannya di luar negeri ya boleh asalkan nilainya di bawah beratnya tidak melebihi 100 kilo ya aman ya teman-teman ya. Nanti tinggal ngubungi jasa pengiriman aja ya DHL, FedEx, ya Tiki, apalagi ya banyak macam-macam ya. Nanti mereka yang urus. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk PEB ini tadi hanya yang di luar ini ya, di luar barang penumpang, barang pengangkut, barang awak sarana pengangkut. Awak sarana pengangkut tuh maksudnya apa? Maksudnya pilot ya, pramugari, nakoda ya, ABK, anak buah kapal ya, yang ada di kapal itu tidak perlu juga membuat PEB ya teman-teman ya. Ini disampaikan secara elektronik ya. Kalau untuk ekspor disampaikannya 7 hari sebelum berangkat ya, sebelum tanggal perkiraan ekspor. Jadi 7 hari ya, jangan kecepatan juga ya. Ekspornya masih 1 bulan dia udah bikin PEB. Ini nanti akan di reject ya, akan di reject, tertolak oleh sistem. Jadi 7 hari tanggal perkiraan berangkatnya. Jadi kalau sekarang mau bikin PEB ya itu untuk rencana ekspor 7 hari kemudian gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini ada pengecualian untuk barang berupa barang curah ya, barang curah ini misalnya minyak, CPO ya, dan barang berupa kendaraan CBU dia bisa berangkat masuk ke dalam kawasan pabean tanpa harus membuat PEB ya. Jadi ini fasilitas ya. Jadi untuk barang curah terutama tadi CPO ya. CPO itu kelapa sawit ya, minyak sawit dan juga kendaraan dia bisa masuk ke kawasan pabean, bisa masuk ke pelabuhan tanpa harus membuat PEB terlebih dahulu karena dia bisa dimasukkan ya apa namanya paling lambat sebelum masuk ke sorry sorry ya dia dapat
apa namanya, untuk paling cepat 7 hari ya, paling lambat ini ya, paling lambat. Jadi untuk eh, apa namanya, barang-barang curah ini ya, dia paling lambat ya sebelum masuk ke kawasan Pabean gitu ya teman-teman ya. Ini gimana sih? Saya bingung sih. Bentar ya. Untuk pengajuan PB 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor ya kan. Oh ini sorry. Jadi untuk barang curah dan CBU ini karena udah ini kali ya. Udah ngantuk ini. Belum ngopi ini. Sebelum keberangkatan sarana pengangkut ini ada kok di sini, kok saya jadi bingung. Jadi untuk barang curah dan CBU ya teman-teman, sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Jadi selama kapalnya belum berangkat, dia masih boleh bikin PEB gitu ya sebelum kapal berangkat. Sedangkan untuk barang-barang yang lain selain barang curah dan barang CBU, CBU ini mobil ya, mobil atau kendaraan dalam bentuk apa utuh ya, kendaraan jadi. Nah, kalau untuk barang-barang yang lain dia sebelum masuk ke kawasan Pabean ya, gitu ya teman-teman ya. Karena PEB ini nanti menjadi tiket masuk ke kawasan Pabean kecuali untuk barang curah dan mobil CBU. Itu ya teman-teman, jelas ya. Oke. Nah, ini pemberitahuan barang impor dan ekspor ya. Jadi teman-teman harus tahu ada berbagai jenis PIB di dalam, ada berbagai jenis pemberitahuan impor dan ekspor ya. Karena yang namanya impor itu ternyata banyak jenisnya teman-teman ya. Yang pertama ada impor untuk dipakai. Inilah yang terkena bea masuk. Yang kemarin saya sampaikan, ketika kita memasukkan barang ke dalam daerah pabean atau melakukan impor, itu terkena bea masuk. Bea masuk itu filosofisnya pajak atas konsumsi barang di dalam daerah pabean, sama seperti PPN. Ya, jadi salah ketika ada orang termasuk rekan dosen saya ya sempat tidak mau dikenakan bea masuk ketika barangnya dari luar negeri ditahan oleh bea cukai dengan alasan saya kan ini kan barang-barang saya, ini kan barang saya untuk dipakai di dalam negeri, untuk saya pakai sendiri. Ini kan bukan barang dagangan, justru bea masuk termasuk juga PPN kan, itu merupakan pajak atas konsumsi gitu ya. Sebenarnya pajak atas konsumsi. Jadi pajak yang bersifat destination principle gitu kan. Kalau kita bicara tentang legal apa namanya? Legal aspek apa legal karakteristik dari PPN sama dengan bea masuk, dia adalah destination principle dan pajak atas konsumsi gitu ya, teman-teman ya. Sama gitu ya. Harus ini dipahami ya sehingga tidak perlu menjadi perdebatan, tidak perlu merasa apa namanya? Tidak merasa sakit hati ketika dipungut bea cukai. Justru memang barang impor untuk dipakai inilah yang menjadi objek dari pungutan bea masuk gitu ya teman-teman ya. Dan ini nanti menggunakan dokumen PIB, dalam istilah kepabeanan disebut juga BC20 ya. Jadi BC20 ya teman-teman. Nah, kemudian ada PIB khusus yang disebut dengan BC21. Ini untuk barang-barang yang khusus, yaitu pertama barang pindahan ya. Barang pindahan ini gimana? Jadi ada teman-teman dari luar negeri habis sekolah di luar negeri ya, ambil master ya, ambil doktor ya, kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang ke Indonesia, itu ternyata tidak terkena bea masuk. Nah ini ya teman-teman, jadi caranya untuk tidak terkena bea masuk atas barang impor gimana? Gunakan barang pindahan ya, tapi jangan dijadikan modus gitu ya. Wah modus nih bisa nih ya, saya pura-pura pindah aja ya, karena nggak bisa, karena harus ada persyaratannya ya. Persyaratannya surat keterangan dari konsulat atau kedutaan besar Indonesia di negara asal ya, misalnya dari Jepang ya, harus ada surat pindah dari negara Jepangnya, dari kedutaan besar Indonesia di Jepang ya, dari Australia juga gitu harus ada surat keterangan pindah. Jadi nggak sembarangan ngaku-ngaku, Pak ini barang pindahan Pak, apa nih isinya ya, isinya handphone ya, handphone dua koper. Pasti ditahan oleh bea cukai ya, karena pertama tidak ada dokumentasi barang pindahannya, yang kedua barangnya tidak wajar ya, walaupun ada dokumen barang pindahannya ya, ada surat izin pindahnya dari apa, surat keterangan pindah dari konsulat jenderal, tapi kok isinya handphone
2 koper ya, tentunya nggak bisa, nggak mungkin barang pindahan itu ya seperti itu. Yang namanya barang pindahan adalah barang untuk keperluan sehari-hari di yang dipakai di negara asal gitu ya. Kalau sudah isinya handphone 2 koper ya 1.000 pieces ya tentunya itu bukan barang pindahan dan pasti akan dikenakan bea masuk gitu ya teman-teman ya. Begitu juga barang yang melalui impor jasa titipan ya juga tidak pakai PIB yang tadi saya terangkan di atas, tapi menggunakan dokumen khusus yang namanya BC21 ya. Kalau BC21 ini nanti yang mengurus adalah dari ya PJT. PJT itu apa? Perusahaan jasa titipan ya. Jadi teman-teman nanti tinggal hubungi PPJT-nya, nanti dia yang akan membuatkan dokumen BC21 ya, karena ini merupakan eh, pemungutan ataupun bukan pemungutan ya. Jadi semacam penguasaan ya, pemberian kuasa kepada perusahaan jasa titipan untuk mewakili importir dalam membuat PIB. Jadi bukan bapak-bapak ibu-ibu yang membuat ya, tapi nanti perusahaan jasa titipannya gitu ya. Kalau untuk barang pindahan nanti yang membuat PPJK ya, teman-teman nanti bisa menggunakan jasa PPJK. Kalau di pelabuhan sini banyak, tinggal cari aja atau di bandara juga banyak kalau mau melakukan barang pindahan. Ini tidak terkena biaya masuk harusnya ya. Paling nanti tinggal bayar jasa PPJK-nya, kemudian bayar jasa gudang tentunya ya, gudang ataupun jasa pengirimannya ya, baik melalui DHL ataupun melalui FedEx ya. Kalau untuk biaya masuk dan pajak harusnya tidak kena. Kalaupun itu terkena biaya masuk dan pajak tadi itu ya, ada yang tidak wajar ya. Handphone harusnya wajarnya 2 atau 3 lah, kok isinya ada 1.000 gitu ya, ada 100 ya. TV ya misalnya wajarnya dalam satu tempat tinggal itu ya 2 atau 3 ya, kok ini bawa ya 50 pieces TV ya, tentunya itu akan terkena bea masuk gitu ya teman-teman ya. Kemudian custom declaration ini kalau kita adalah sebagai penumpang ya pesawat ataupun kapal, maka kita tidak membuat PIB tapi membuat custom declaration ya, CD. Sekarang sudah bisa melalui elektronik. Jadi kalau teman-teman berangkat dari luar negeri tidak perlu mengisi CD di bandara tapi bisa langsung mengisinya di luar negeri ya. Ketika mau berangkat langsung aja buka elektronik custom declaration Indonesia ya. Tapi hati-hati, itu ada juga website yang penipuannya. Jadi memang pastikan itu diakhiri dengan go.id ya, jangan yang com ya ataupun org ataupun net ya. Belakangnya harus go ya. Go ya, karena go itu artinya government. Kemudian untuk yang lewati lintas batas ya, ini juga tidak perlu PIB. Untuk ekspor ini hanya satu dokumen saja yaitu BC30 ya, teman-teman, baik ekspor yang biasa, ekspor khusus ya, ataupun ekspor fasilitas, dokumennya cuma satu yaitu BC30. Ini saya akan agak cepat ya teman-teman karena sudah jam 3 ini ya. Nanti teman-teman dapat tugas belajar secara mandiri aja. Ya, bentar ya. Ada WhatsApp sebentar, teman-teman. Oke, sorry ya, ada WhatsApp dikit teman-teman. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian sesudah tadi bikin PIB atau bikin PEB ya, setelah dia masuk ke dalam kawasan pabean, masuk ke pelabuhan, masuk ke bandara, dia akan diperiksa teman-teman ya. Tapi tidak semuanya, karena Bea Cukai menerapkan yang namanya adalah risk assessment atau manajemen resiko ya. Jadi hanya yang terkena jalur merah saja yang diperiksa secara fisik. Dan ini jumlahnya sangat sedikit ya teman-teman ya. Jadi dapat saya sampaikan yang terkena jalur merah di pelabuhan ataupun bandara itu jumlahnya hanya sekitar 10% ya, kurang bahkan dari 10%. Kenapa? Karena Bea dan Cukai menerapkan yang namanya risk management ya, risk assessment atau risk management. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak menghambat ya, tidak menghambat arus barang dan orang. Ya, bayangkan kalau seluruh barang impor atau barang ekspor diperiksa, kita dapat bayangkan betapa sesaknya ya, betapa
ruginya negara ini ya. Padahal tujuan bea cukai hanya untuk memungut ya. Jangan sampai memungut bea masuk ini menjadikan ekonomi menjadi hancur ya. Karena barang tidak bergerak ya. Contohnya di Tanjung Priuk ada 1.000 ya impor setiap hari ya. Bayangkan 1.000 ya. Itu peti kemas itu tinggi-tinggi ya. Itu kalau diperiksa semua bea cukai nggak akan sanggup, makanya digunakan risk management. Begitu juga barang ekspor. Untuk ekspor bahkan sama sekali tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Hanya untuk barang-barang ekspor tertentu saja, teman-teman. Itu ya, teman-teman ya. Ini yang disebut dengan jalur hijau dan jalur merah. Jadi kalau jalur hijau itu tidak diperiksa fisik tapi hanya dilakukan pemeriksaan dokumen ya, hanya dilakukan pemeriksaan dokumen ya. Di sini melakukan pemeriksaan dokumen pelengkap invoice packing list tadi ya, BL, kemudian meneliti tarif dan nilai pabean ya. Apa itu tarif dan nilai pabean? Besok kita akan jelaskan. Tarif itu kemarin sudah saya sampaikan yaitu tarif bea masuk yang didasarkan dari nomor kode HS ya, HS code. HS itu apa? Harmonized System ya. Ini harus diperiksa oleh bea cukai, diteliti tiap-tiap dokumen impor yang masuk gitu ya teman-teman ya. Nanti apabila terjadi ketidaksesuaian, apabila terdapat eh, perbedaan dengan hasil pemeriksaan bea dan cukai, maka akan diterbitkan SPTNP ya, surat penetapan tarif dan nilai pabean, atau kalau orang eksim lazim menyebutnya notul ya teman-teman ya, notul. Kenapa notul? Ini istilah lama, nota pembetulan ya, notul. Tapi ada juga istilah notul gaul. Notul gaul. Ini istilah lama ya, tidak ada notul gaul ya. Notul itu adalah penetapan tarif dan nilai pabean karena ada yang berbeda ya antara yang diberitahukan dengan hasil penelitian pejabat bea dan cukai. Nanti notul ini berakibat pungutan ya, pungutan bea masuk dan pungutan PDRI pajak dalam rangka impor yang akan ditagihkan kepada importir ya dan harus dilunasi dalam jangka waktu 60 hari. Gitu ya teman-teman ya. Apabila dia terdapat barang larangan dan pembatasan, maka akan dilakukan ya, akan diteruskan PIB tersebut ke unit pengawasan, artinya barangnya ditahan ya sampai nanti dengan perizinan larangan dan pembatasannya ini dipenuhi. Kalaupun itu tidak dapat dipenuhi, maka importir dapat melakukan reekspor atas barang yang tidak memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan dengan syarat ya tidak ada kesalahan pemberitahuan uraian barang gitu ya. Kalau dia salah memberitahukan uraian barang tidak bisa direekspor, tapi dianggap sebagai barang dikuasai negara. Ya, ini ya bedanya ya. Barang dikuasai negara. Jadi dia langsung dikuasai negara, nanti barangnya ini akan menjadi barang milik negara ya yang bisa dilakukan pelelangan ataupun bisa dilakukan pemusnahan tergantung dari jenis barangnya dan tergantung nanti dari diskresi kebijakan Menteri Keuangan apakah terhadap barangnya ini akan dilelang atau akan dimusnahkan. Kok dimusnahkan Pak? Sayang dong Pak. Bisa saja ya. Karena kalau dia dilelang nanti dia mengganggu perekonomian lagi. Kan fungsinya barang larangan ini karena dia mengganggu perekonomian ya, mengganggu industri dalam negeri. Ya teman-teman ya. Saya agak cepat, saya agak ngegas. Nanti teman-teman bisa nonton lagi di YouTube. Nanti insya Allah saya eh, apa namanya? Saya share YouTube-nya ya teman-teman ya. Nah, jalur merah berbeda dengan jalur hijau. Di sini ada pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik itu ada dua, yaitu pemeriksaan barangnya dan pemeriksaan lab. Ya, jadi kalau barang-barang kimia, ya, termasuk juga tekstil, ya, termasuk juga barang-barang yang mengandung baja tadi ya, juga dikenakan uji lab. Kenapa dikenakan uji lab? Karena harus dilihat kandungan kimianya yang akan menentukan nanti kode HS-nya. Ya, misalnya untuk tekstil, apakah dia terbuat dari benang tekstur atau benang biasa, benang polyester, benang katun, itu harus di lab karena masing-masing memiliki kode HS yang berbeda dan nanti memiliki konsekuensi tagihan bea masuk maupun ketentuan lartas yang berbeda. Ya teman-teman ya. Kemudian sudah diperiksa fisik ya, dilakukan lagi penetapan, penelitian ya. Kalau dia ada kekurangan bea masuk akan diterbitkan SPTNP atau notul. Kalau dia tidak memenuhi ketentuan lartas akan diterbitkan SPBL ya.
SPBL ya, surat penetapan barang dan larangan pembatasan. Gitu ya, teman-teman ya. Jika tidak ada kekurangan pembayaran, maka dia diterbitkan SPPB, perintah surat pemberitahuan pengeluaran barang. Inilah akhir dari kepabeanan adalah terbitnya SPPB. Kalau sudah dapat SPPB, maka hati senang, riang gembira, barang bisa keluar. Ya teman-teman ya. Tapi jangan salah. Walaupun SPPB sudah keluar, nanti ada audit kepabeanan yang masih bisa menagih lagi ya kekurangan-kekurangan pembayaran biaya masuk pajak dalam rangka impor sudah apabila masih dalam jangka waktu 2 tahun. Gitu ya teman-teman ya. Ini tadi waktu penyampaian PBPB ya. Saya kira ini teman-teman bisa baca. Intinya sudah menggunakan elektronik dokumen semua, tidak ada lagi datang ke kantor pabean, cukup mengakses aplikasi CESA Bea dan Cukai ya. Kemudian pemeriksaan fisik ini tadi ya, saya katakan berdasarkan manajemen risiko sangat sedikit sekali yang diperiksa ya. Hanya 10% untuk importir yang berisiko rendah ya, low risk, dan 10% ini maksudnya yang diperiksa. Jadi ketika bea cukai membongkar barang, memeriksa barang, itu tidak semuanya diperiksa teman-teman ya. Hanya 10%. Misalnya kontainer ada 1.000 kemasan, maka kalau dia importir berisiko rendah, yang diperiksa hanya 10% saja. Kalau dia importir berisiko sedang atau berisiko tinggi, dia hanya diperiksa 30% saja. Nah, nanti kalau ketika dilakukan 10% dan 30% ini ada ketidaksesuaian, akan ditingkatkan menjadi 100%. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk barang ekspor, nah ini ya, tidak diperiksa kecuali ini ya, ekspor sementara, reekspor, atau ada hasil intelijen, atau ada informasi dari pajak dari DJP. Dia baru diperiksa. Jadi untuk ekspor dia sama sekali tidak diperiksa, teman-teman. Kecuali atas ini aja ya. Kenapa barang ekspor sementara diperiksa? Barang ekspor sementara itu nanti akan dimasukkan lagi ke dalam negeri dalam bentuk reimpor ya, dalam bentuk reimpor ya, dalam bentuk impor kembali ya, atau reimpor. Nah, maka harus diperiksa karena ketika nanti dia diimpor, dia terbebas dari biaya masuk dan juga tidak dipungut PPN dan PPH ya, karena dia barang impor sementara ya. Tapi untuk memastikan barangnya itu sama, tentunya dia harus diperiksa. Itulah kenapa barang ekspor sementara ini diperiksa. Begitu juga barang reekspor. Kenapa dia harus diperiksa? Karena kalau barang reekspor ya, ketika dia dulu impor ya, kemudian di reekspor, dia akan berhak mendapatkan fasilitas yang namanya restitusi ya, atau drawback facility ya, misalnya restitusi PPN ya, karena ada pengkreditan yang lebih besar daripada pajak masukannya ya. Karena kan kalau ekspor ini dia akan bisa mengkreditkan pajak-pajak masukan yang didapat dari pembelian bahan baku. Makanya proses reekspor ini kalau di bea cukai harus diperiksa ya. Tapi memang dipajak untuk memberikan fasilitas drawback restitusi PPN ini tidak mensyaratkan untuk diperiksa. Tapi kalau bea cukai untuk memberikan pengembalian bea masuk karena reekspor, dia harus diperiksa ya. Misalnya karena fasilitas kite, fasilitas pembebasan ya, ataupun fasilitas-fasilitas impor sementara dan lain-lain, dia harus diperiksa itu ya teman-teman ya. Walaupun demikian pemeriksaannya tetap selektif berdasarkan manajemen resiko itu ya teman-teman ya. Jadi ini proses yang sekarang ada di Bea Cukai, intinya sudah menggunakan elektronik yang disebut dengan sistem INSW, Indonesia National Single Window ya. Sudah terkoneksi data perizinan dari kementerian, jadi tidak perlu lagi datang ke Bea Cukai karena nanti data perizinan ini akan disubmit oleh kementerian atau lembaga, misalnya Kementerian Perdagangan ya, disubmit ke INSW. Begitu juga data CESA dari importir ya, melalui internet ya, nanti akan dikawinkan ya, akan di cross ya, divalidasi ya di INSW ini, sehingga nanti mendapatkan nomor PIB dan langsung mendapatkan penjaluran, apakah dia jalur merah atau jalur hijau. Ini jalur kuning sekarang sudah tidak ada ya. Dulu ada jalur kuning, sekarang tidak ada. Apa tuh jalur kuning dulu ya? Yaitu dokumennya diperiksa tapi barangnya tidak keluar.
Barang dia tidak diperiksa fisik tapi dia diperiksa dokumen saja, tapi barangnya tidak keluar, menunggu sampai di ACC oleh pejabat bea dan cukai baru dia bisa keluar. Nah, nanti sesudah penjaluran akan terbit SPPB. Itu sistem sekarang, teman-teman. Begitu juga untuk pembayar ya, tidak perlu datang ke kantor bea cukai, cukup melalui banking system ya, melalui modul penerimaan negara langsung nanti connect dengan sistem ekspor impor yang ada di bea cukai. Itu ya, teman-teman ya. Ini saya cepatin aja. Saya agak ngegas. Kemudian apalagi? Begitu juga ekspor sama ya. Juga sudah melalui sistem INSW. Nanti teman-teman mungkin besok saya akan lebih detailkan lagi apa tuh sistem INSW ya. Jadi sama dengan impor tadi dari eksportir melalui website ya, modul atau melalui modul ya. Jadi modul ini yang sistem lama ya. Sistem baru tidak lagi pakai modul, langsung melalui website CISA ya, langsung nanti datanya terkirim ke INSW, disinilah dilakukan validasi pengecekan terkait dengan lartasnya ya, pungutan-pungutannya sampai nanti terbit yang namanya nota pelayanan ekspor ya. Beda dengan impor ya, kalau impor tadi SPPB, kalau ekspor namanya nota pelayanan ekspor ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Bea Cukai di dalam pelayanan impor dan ekspor yaitu meneliti nilai pabean ya, meneliti nilai pabean. Besok kita akan jelaskan apa itu nilai pabean ya, teman-teman ya. Apa itu klasifikasi HS ya, apa itu lartas sekarang saya percepat aja. Jadi meneliti harga intinya itu ya. Komponen-komponennya apa? Ini ya, meneliti jual beli ya, meneliti unsur-unsurnya ya, biaya-biayanya ya. Nanti saya akan jelaskan besok lebih jelas lagi tentang nilai pabean. Apa itu harga untuk menghitung biaya masuk. Ya teman-teman ya. Kemudian yang harus teman-teman pahami, dan ini semoga bisa dipahami oleh masyarakat banyak juga, karena nanti YouTube-nya akan saya share ke masyarakat. Jadi tujuan bea cukai memungut bea masuk itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk mencegah kerugian industri, melindungi protection ya, untuk mengembangkan industri dalam negeri ya, mencegah kerugian yang serius terhadap industri ya, dan juga dalam rangka misalnya melakukan ya pembalasan apabila barang impor kita juga diperlakukan, barang ekspor kita diperlakukan hal yang sama di negara luar, yang disebut dengan bea masuk pembalasan. Begitu juga bea keluar, tujuannya ada yaitu untuk menjaga stabilitas harga ya, untuk memenuhi eh, kebutuhan dalam negeri ya, dan sebagainya ya, salah satunya untuk melindungi kelestarian sumber daya alam. Itu ya teman-teman, nanti bisa dibaca ini. Kemudian bagaimana cara menghitung tarif bea masuk? Di sini ada tarif bea masuk ad valorem, ada tarif bea masuk spesifik. Kalau ad valorem ini berdasarkan persentase, kalau spesifik ini berdasarkan nilai rupiah dari satuan barang. Ya, gitu ya teman-teman ya. Untuk barang ekspor dia tidak terkena, jarang yang terkena tarif bea keluar ya, yaitu hanya 4 ini aja ya. Kulit, bea biji kakao, mineral, produk mineral logam, ini yang terkena bea keluar. Kemudian ada juga CPO ya. Jadi sangat sedikit sekali, sebagian besar ya, hampir seluruhnya barang-barang ekspor tidak terkena pungutan bea keluar ya. Cara menghitungnya bagaimana ya? Mudah ya, yaitu dengan mengalihkan tarif dengan harga ekspor. Ya, harga ekspor ini ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan ya teman-teman ya. Jadi bukan harga transaksi, tapi harga yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan ya. Jadi dia sebenarnya menggunakan tarif spesifik sebenarnya ini ya, atau menggunakan harga patokan ya. Beda dengan impor, harganya nilainya adalah nilai transaksi ya teman-teman ya. Ini saya agak cepat aja. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Nah, ini cara menghitung biaya masuk ya. Kemarin sudah saya sampaikan, menghitung biaya masuk pertama harus mencari dulu nilai pabean. Ya, nilai pabean itu apa? Secara gampang nilai pabean itu adalah CIF ya. Tapi kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya bukan hanya CIF, tapi CIF plus plus. Plus apa? Plus royalti, plus komisi, plus asis, plus proceed ya, plus packing dan lain-lain ya. Besok kita akan pelajari tentang nilai pabean. Jadi tidak segampang itu nilai pabean itu hanya shift saja. Ada komponen-komponen di luar shift ya yang menjadi bagian dari nilai pabean. Ya teman-teman ya, besok kita akan bahas lebih dalam. Semoga teman-teman
bisa menyerapnya. Saya akan sangat cepat sekali karena memang nilai Pabean ini dipelajari di STAN dulu saya 1 semester, 1 mata kuliah ya, tapi kita akan nanti pelajari dalam 1 pertemuan saja. Bisa kebayang betapa cepatnya. Kemudian bea masuk ini caranya tadi sesudah ketemu nilai pabean dikalikan dengan tarif ya gitu ya teman-teman ya. Untuk yang ad valorem, untuk yang spesifik tidak perlu mencari nilai pabean, cukup mengalihkan tarif dengan jumlah. Misalnya untuk barang-barang berupa gula ya, gula ini tarifnya spesifik. Misalnya ada 1 ton, nanti tinggal dikali tarif per kilonya berapa gitu ya. Untuk cukai ya, untuk menghitung cukai ya, ini ya juga sama ya, ada tarif ad valorem dan ada tarif spesifik. Untuk tarif yang ad valorem sama ya, dicari dulu tarifnya ya, baru dikalikan dengan nilai pabean ya, tapi nilai pabeannya ini ditambahkan dulu dengan bea masuk ya, sama seperti nanti menghitung PPN ya ataupun PPH ya, gitu ya teman-teman ya. Untuk menghitung PPN ya, PPH dan PPNBM atau disebut juga dengan PDRI ya, PDRI, pajak dalam rangka impor ya. Itu caranya adalah nilai pabean ditambahkan dulu dengan pungutan kepabeanan, baik itu pungutan biaya masuk, pungutan biaya masuk tambahan. Biaya masuk tambahan itu ada biaya masuk tindakan pengamatan, biaya masuk imbalan, biaya masuk pembalasan ya, biaya masuk anti dumping ya, biaya masuk imbalan ya, biaya masuk apa lagi ya, biaya masuk tambahan, nanti teman-teman bisa baca macam-macam, ditambah lagi dengan cukai. Nah ini disebut dengan nilai impor ya teman-teman ya. Jadi nilai pabean plus biaya masuk plus cukai disebut dengan nilai nilai impor ya, nilai impor. Ini tulisannya jelek banget karena pakai mouse nulisnya ya. Baru dikalikan dengan tarif pajak ya, tarif pajaknya flat kalau untuk PPN 11%. Kalau untuk PPH ada yang 2,5%, ada yang 7,5% ya. Ada yang 2,5%, ada yang 7,5%, tergantung ya. Yang 2,5% apabila dia memiliki angka pengenal importir. Kalau dia tidak memiliki angka pengenal importir, dia eh, terkena tarif 7%. Sekarang ada juga yang tarifnya sampai 12,5% ya. Karena sekarang ada perbedaan, ada bermacam-macam tarifnya. Nanti dilihat di PMK-nya, PMK 26 kalau tidak salah ya, tahun 2022 yang terakhir, tahun 2000 ya, 2022 ya teman-teman ya, PMK tentang tarif kepabeanan. Nanti kita pelajari besok ya. Untuk bea keluar juga seperti itu ya. Yang membedakan di sini untuk bea keluar, harga ekspornya ini adalah harga yang ditentukan oleh Kementerian Perdagangan ya. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira ini bisa dibaca. Nah, ini tarif bea masuk spesifik, ada gula ya, ada beras Rp450 per kilo ya. Film, nah ini untuk film ya. Untuk film ini teman-teman sekarang tarifnya murah sekali. Jadi kalau teman-teman nonton film ya di bioskop, misalnya kemarin apa, bentar lagi film apa? Guardian, apa namanya? Eh Galaxy itu ya, Guardian of Galaxy itu ya. Nah, itu nanti itu bayar bea masuk. Tapi murah sekali, hanya 21.000 per menit ya. Jadi kira-kira kalau dia 100 menit aja cuma ya 200.000 ya. Kalau dia 2 jam ya berarti cuma 400.000 ya. Satu film itu loh, bukan keuntungan dari bisnis film ya. Nah ini kenapa bisa begini murahnya? Karena dulu ya yang namanya film ini terkena tarif ad valorem. Dulu terkena tarif ad valorem ya. Kalau tidak salah 10% atau 15% ya. Nah akibatnya ya, tarif ad valorem ini dikalikan dengan apa ya? Dikalikan dengan nilai royalti ya. Dikalikan dengan nilai royalti. Kenapa dikalikan dengan nilai royalti ya? Karena tadi saya sampaikan ya, nilai pabean itu bukan hanya CIF saja, termasuk juga di dalamnya royalti. Nah, inilah yang menjadi permasalahan di tahun 2011 ketika itu industri film ya sempat heboh dengan tagihan bea cukai yang nilainya sampai ratusan miliar ya. Karena ya biaya masuk ad valorem yang sekitar 10% atau 15% ini ketika dikalikan dengan royalti yang besar ini, ternyata royalti ya teman-teman ya, jumlahnya sampai ratusan miliar ya, sehingga menghasilkan pungutan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor termasuk denda yang sangat besar ya. Kemudian karena kuatnya desakan politik dari industri film pada saat itu, akhirnya bea masuk ad valorem ini dihapuskan menjadi bea masuk
spesifik. Itu ya teman-teman ya. Ini saya agak cepat aja. Nah, ini contoh biaya masuk spesifik dan ad valorem yang ada di buku tarif biaya masuk tadi ya, gula ya. Ini tarif spesifiknya. Ini tarif ad valorem contohnya untuk biaya keluar ya, untuk biaya keluar, misalnya untuk biaya masuk, sorry, untuk masih biaya masuk ya, untuk biji kakao 5% ya. Saya kira ini. Untuk PDRI tadi sudah saya sampaikan, pajak dalam rangka impor tarifnya flat 11% untuk PPN. Nah, untuk hasil tembakau ternyata ada perbedaan ya. Tarifnya 9,9% ya. Lihat teman-teman ya. PPNBM ini bervariasi ya. Ada yang sampai 70% ya, besar sekali. 75% ya. Ada ya, itu untuk kendaraan-kendaraan yang super mewah ya. Tarifnya sangat tinggi sekali, melebihi tarif yang lain. Ya teman-teman ya. Untuk PPH tadi saya sampaikan tarifnya juga beragam. Ada yang 10%, 7,5%, setengah persen. Nah ini ya, ini tinggal dilihat aja mana kategori yang sekian persen ya teman-teman bisa lihat. Untuk yang tidak punya NPWP maka PPh-nya dikalikan 2 kali lipat ya teman-teman ya. Ini cara menghitung biaya masuk tadi sudah saya sampaikan ya. Ini cara menghitungnya. Contohnya teman-teman bisa pelajari ya. Ini saya akan agak cepat karena waktu semakin mendesak. Ini contoh soal ya. Contohnya apa ini? AC ya. AC 100 set ya. Harga CIF-nya $10.000 ya. Pos tarifnya sekian 8415 mengandung terkena biaya masuk 15% ya, PPN 11%, PPh 2,5%. NDPDM ini kurs ya, kursnya 9.000, maka cara menghitungnya bagaimana? Nah, di sini ya. Tidak sulit ya, lebih mudah daripada menghitung pajak, apalagi kalau pajaknya sudah pakai rekonsiliasi fiskal. Itu mumet ya, jungkir balik ya. Apalagi PPh 21 ya, saya kemarin ikut brevet AB ngitung PPh 21, waduh mumet ya. Apalagi karyawan yang pindah di tengah tahun ya, wah itu hitungnya luar biasa, harus disetahunkan dulu ya. Itu saya kena dapat nilai C kemarin teman-teman. Kalau untuk biaya masuk lebih sederhana sebenarnya. Insya Allah kalau teman-teman ambil kepabeanan bisa lulus lah ya. Jadi tinggal kalikan saja tadi ya nilai pabean ya, yaitu dari CIF dikalikan dengan kurs, dikalikan dengan tarif ya. Begitu juga PPN. Bedanya apa? Kalau PPN tidak langsung nilai pabeannya ditambahkan dulu dengan biaya masuk atau yang tadi saya sebut nilai impor baru dikalikan tarif dengan PPN. Begitu juga PPh ya. Jadi jauh lebih mudah sehingga menghitungnya juga gampang gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian sesudah dihitung ternyata masih salah. Kenapa bisa salah? Tadi ya misalnya nilai pabeannya dikoreksi ya, bea cukai menganggap bukan 10.000 tapi 12.000. Kok bisa bea cukai so tahu? Tahu dari mana 12.000? Bea cukai menggunakan yang namanya uji kewajaran ya, uji kewajaran. Besok kita akan pelajari tentang uji kewajaran ya. Ini aja apa namanya? Kasih bocoran aja dikit ya. Menggunakan uji kewajaran terus tidak wajar. Kalau dia tidak wajar, kenapa emangnya Pak? Sebenarnya bukan yang nggak boleh barang tersebut nilainya tidak wajar atau murah, boleh. Yang penting benar-benar dilengkapi dokumen-dokumen pendukungnya, ya. Ya teman-teman ya. Nah nanti akan diterbitkan notul ya SPTNP yang tadi saya sampaikan yang harus dibayar dalam jangka waktu 60 hari kerja ya teman-teman. Apabila importir tidak setuju dengan notul bisa melakukan upaya hukum dalam bentuk keberatan ya selama jangka waktu 60 hari ya teman-teman. Nanti apabila keputusan keberatannya eh, menolak dan importir masih merasa tidak setuju, maka bisa melakukan banding ya teman-teman. Atau kalau setuju bisa langsung melakukan pelunasan. Untuk banding cukup membayar 50% saja ya, cukup membayar 50% saja, sisanya bisa dijaminkan ya, bisa dijaminkan dalam bentuk jaminan kepabeanan untuk keperluan banding. Itu ya teman-teman ya. Nah untuk lartas besok sebenarnya, tapi ini saya kasih bocoran biar nggak penasaran gitu ya. Kalau penasaran nanti susah tidur biasanya. Untuk lartas ya, ini sebenarnya adalah aturan dari instansi teknis di luar kepabeanan. Jadi sebenarnya yang menahan bea cukai, yang menahan barang-barang di pelabuhan, di bandara, walaupun itu yang menahan bea cukai, sebenarnya bea cukai hanya menjalankan perintah, menjalankan amanah, menjalankan tugas dari instansi yang menerbitkan aturan, misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan.
tolong bea cukai kalau ada impor masker yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan medis, surat keterangan dari Kementerian Kesehatan, tolong ditahan ya. Tolong bea cukai kalau ada impor buah-buahan yang tidak ada surat keterangan karantinanya ditahan. Jadi sebenarnya bea cukai itu hanya menjalankan perintah dari instansi-instansi yang berwenang gitu ya, instansi-instansi yang menitipkan aturannya kepada bea cukai. Itu ya teman-teman ya. Besok saya akan jelaskan ya. Jadi untuk Lartas ini akan diperiksa oleh Bea dan Cukai, tapi syaratnya memang dari instansi-instansi tersebut harus memberitahukan kepada Menteri Keuangan sehingga nanti baru ditetapkan dalam bentuk keputusan Menteri Keuangan tentang Lartas yang akan dieksekusi di dalam portal INSW melalui sistem komputer ya atau juga melalui pejabat. Jadi bisa diintervensi oleh pejabat kalau sistem INSW ataupun sistem komputer ternyata masih ada yang lolos. Kok bisa ada yang lolos? Yaitu karena kan sistem INSW dan sistem komputer itu hanya mengecek nomor HS-nya saja. Hanya mengecek nomor HS, kemudian divalidasi dengan data perizinan ya. Ya, yang jadi permasalahan kalau nomor HS-nya salah. Ya, siapa yang tahu nomor HS itu salah? Tentunya pejabat ketika dia meneliti, misalnya tadi ya barangnya diberitahukan hair dryer ya atau barangnya tadi misalnya diberitahukan apa tekstil ya, tapi barangnya tadi harusnya dia terkena HS tekstil, dia diberitahukan hair dryer gitu kan. Nah, yang itu kan harus melalui intervensi dari pejabat. Itu ya kira-kira gitu teman-teman ya. Untuk pelayanan ekspor ini 24 jam, jadi bea cukai buka 24 jam ya, hari libur, hari lebaran ya, puasa, cuti bersama juga tetap dilayani 24 jam. Itu ya teman-teman ya. Nah, saya kira ini karena pas juga sudah menjelang jam 4 ya. Gitu ya teman-teman ya. Tugasnya apa? Tugasnya tadi ya, teman-teman pertama catat ini ya. Itu saya share ulang ya. Ini nggak apa-apa ya Bu Rosa, saya kasih tugas ya Bu. Nggak apa-apa, Pak. Takutnya membebani gitu. Jadi tugasnya tadi ya masalah thrifting ya. Coba ya teman-teman diskusikan. Ya, ini tugasnya sih individu tapi diskusi sih boleh bareng-bareng ya. Ya. Apa pendapat saudara ya tentang ya thrifting ya. Thrifting barang impor ya. Apa eh, apa namanya? Apa apa manfaatnya ya? Apa manfaat dan bahayanya ya? Dan bahayanya untuk masyarakat. Pertimbangkan juga ya, pertimbangkan juga ya kemanfaatan secara luas ya dari segi ya apa ketenaga kerjaan ya. Dari segala aspek lah ya, aspek ketenaga kerjaan ya, aspek lingkungan ya, aspek ekonomi ya dan lain-lain ya. Oke teman-teman ya. Ini bahannya untuk bahan diskusi teman-teman bisa tonton tadi apa YouTube saya yang sudah saya share ke Bu Rosa ya. Oke, ini di foto boleh tugasnya ya. Boleh tolong dibesarkan, Pak? Digedein ya. Ya. Oke. Coba teman-teman diskusikan apa pendapat saudara tentang thrifting ya. Thrifting barang impor. Apa manfaat dan bahayanya untuk masyarakat? Pertimbangkan juga kemanfaatan secara luas dari segi ketenaga kerjaan, lingkungan, ekonomi, dan lain-lain ya. Kemanfaatan atau kerugian ya. Atau kerugian. Oke ya teman-teman ya. Tugasnya individu tapi boleh berdiskusi. Nanti diupload di Google Classroom ya Bu Rosa ya. Iya, Pak. Berarti yang kemarin juga masih ada tugasnya Bu ya.
kemarin kan bikin resume tentang pelajaran perdagangan internasional ya. Sudah ada yang masuk, Pak. Oke ya. Saya kira itu ya Ibu Rosa ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak ini. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa di WhatsApp ke saya ya. Boleh, Pak. Nanti saya akan jawab di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang ini ya, tarif kepabeanan ya dan lartas yang tadi banyak saya singgung. Pertemuan ke depan tentang nilai pabean, berikutnya lagi fasilitas, terakhir baru penagihan. Nanti untuk kelompok yang belum presentasi dua kelompok tetap harus siap-siap ya karena bisa saja besok atau besoknya lagi saya minta untuk presentasi tentang undang-undang kepabeanan dan undang-undang cukai. Untuk materi bisa dicari banyak sekali ya untuk undang-undang kepabeanan dan undang-undang cukai. Saya kira itu. Terima kasih ya Bu Rosa ya. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama, nanti saya upload lagi YouTube-nya ke channel saya biar teman-teman yang mungkin ingin belajar kepabeanan lebih dalam bisa nonton lagi, bisa nanya juga nanti di YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera. Izin mengundurkan diri. Sampai ketemu Banyak, lagi. Bapak. Ya, nanti kapan-kapan saya main ke Bandung lah. Ini Ya, di, Pak. di Jatinangor apa di Pati Ukur ini? Di Jatinangor, Pak. Kita Oh, di semua udah Jatinangor ya. Jatinangor. Oh, jauh juga ya. Ya, lumayan, Pak. Oh, ya, ya. Oke, baik teman-teman. Saya izin ya, saya live ya. Ya, makasih banyak, Oke, Bapak. ya sama-sama.